Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam forum presentasi melalui Zoom meeting pada malam ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Fauzia Azahra dengan NIM akhir 050 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu, next slide Mbak Zeni. Yang pertama, Vanessa Aurelia dengan NIM akhir 049. Yang kedua, Vika Amanda Putri dengan NIM akhir 050. Yang ketiga, Zeni Kurniawati dengan NIM akhir 052. Dan yang selanjutnya, Nur Anissa dengan NIM akhir 054. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai embryogenesis pada Gymnospermae dan pada Angiospermae atau biasa kita sebut spermatopita. Materi yang pertama yaitu Gymnospermae, pengertian dan ciri-ciri akan dibacakan oleh Nur Anissa. Kepada Nur Anissa dipersilakan. Baik, untuk pengertian Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, gymnos yang artinya telanjang dan sperma berarti benih. Istilah Gymnospermae secara harfiah berarti biji terlanjang. Gymnospermae adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka. Dinamakan tumbuhan terbuka karena penampakan biji pada kelompok tumbuhan ini terbuka. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, tidak memiliki bunga sejati, tetapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Yang ketiga, gamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Yang keempat, pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Yang kelima, tumbuhan biji terbuka terdiri dari 3 ordo, yaitu Cisadinae, Gynetinae, dan Soniferae. Yang keenam, biji Gymnospermae duduk terbuka di permukaan struktur seperti daun yang disebut bracts. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vanessa. Sistem reproduksi Gymnospermae yaitu organ reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Letak makrosporofil dan mikrosporofil terpisah. Sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bergerak aktif. Berikut urutan dari sistem reproduksi Gymnospermae terdapat pada gambar berikut. Tumbuhan Strobilus jantan dan Strobilus betina menghasilkan makrosporangium dan megasporangium, kemudian menghasilkan sel induk mikrospora dan sel induk megaspora, kemudian mikrospora menghasilkan N dan megaspora juga menghasilkan N. Setelah itu menghasilkan gametofit jantan dan gametofit betina. Pada gametofit jantan memiliki serbuk sari dan buluh serbuk sari sehingga menghasilkan spermatozoid. Pada gametofit betina langsung menghasilkan sel telur. Sehingga keduanya menghasilkan zigot yang menghasilkan 2N, kemudian menjadi embrio
dan menjadi biji. Setelah itu menjadi tumbuhan gimnospermae. Next. Selanjutnya ada Angiospermae. Angiospermae merupakan kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan bumi. Nama Angiospermae diambil dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu ageion yang berarti penyangga atau pelindung dan sperma yang merupakan bentuk jamak untuk biji. Diperkenalkan oleh Paul Hermann pada tahun 1690. Angiosperma ini adalah tumbuhan vaskular yang memiliki bunga dan buah dengan biji tertutup, di mana bijinya terbungkus oleh ovarium. Ciri-ciri dari Angiospermae tersebut yaitu hidup sebagai pohon, perdu, semak, merambat atau herba, dan terna. Daunnya pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, melengkung, ataupun sejajar. Memiliki bunga sejati dengan perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga, dan alat perkembangbiakannya berupa butik dan benang sari. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini mengalami pembuahan ganda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vika. Sistem reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifat sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Terdapat dua cara pada reproduksi. Yang pertama, vegetatif alami, yang kedua, vegetatif buatan. Next. Yang pertama ada reproduksi vegetatif alami. Yang pertama, tunas adalah bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah, contohnya pada pohon pisang dan beberapa jenis palem. Yang kedua ada rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, contohnya jahe, lengkuas, sansevieria, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang. Yang ketiga ada geragih, adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, contohnya tanaman stroberi, arbei, dan pegagan. Yang keempat ada umbi akar, adalah pembekakan pada bagian akar karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contoh dahlia, wortel, dan lebak. Dan yang kelima ada umbi batang, adalah pembekakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya pada ubi jelar dan kentang. Yang keenam ada umbi lapis, adalah modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis, contoh bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Dan yang terakhir ada tunas adventif, adalah tunas yang muncul selain di batang, contohnya akar, sukun, cemara, dan daun cocor. Next. Yang kedua ada reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok, adalah mengelupas kulit tangkai dan dibalut dengan tanah, serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Salah satu keunggulan cangkok adalah membuat tumbuhan cepat berbuah. Tumbuhan dapat memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya adalah tanaman mudah roboh dan tidak tahan kering. Contohnya pada mangga, jeruk, dan jambu air. Yang kedua ada merunduk, adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Keuntungan dari perkembangbiakan merunduk adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya, sedangkan kekurangannya adalah susah mendapatkan. Yang ketiga ada mengenten atau adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Kelebihan dari mengenten adalah cepat berproduksi, bisa memperoleh tanaman yang kuat dan mempercepat pertumbuhan pohon. Kekurangannya adalah jenis pohon yang disambung jumlahnya terbatas. Contohnya jeruk, mangga, kakao, belimbing, dan karet. Dan yang terakhir ada okulasi, adalah menempel mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain sejenis. Salah satu kelebihan okulasi adalah memperoleh tanaman dengan
produktivitas tinggi, lebih singkat, kelemahannya adalah terkadang hasil okulasi kurang normal, dan belum tentu ada keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Contohnya, bougainville dan puring. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator atas materi yang telah dipaparkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.